Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailiatul Masrifwa, Prodi PGSD semester 1, kelas A3 pagi. NIM saya 228620600140. Saya di sini akan membuat video untuk jawaban UTS landasan pendidikan. Untuk jawaban yang pertama tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar adalah kurikulum yang dimana kita bisa mempelajari banyak hal yang tidak sesuai dengan jalur. Maksudnya di sini seperti kita jurusan IPA tetapi kita ingin mempelajari ilmu tentang IPS, maka kita bisa mempelajari hal tersebut tanpa ada hambatan atau peraturan yang mengikat. Dan dengan diberlakukannya kurikulum baru, yakni kurikulum Merdeka Belajar ini, kita dapat meningkatkan mutu pendidikan dari komponen siswa, guru, sekolah yang mencakup di dalamnya metodologi pembelajaran, peningkatan kualitas sekolah, sarana dan prasarana, guru yang lebih baik dalam kualitas dan materi belajar yang sesuai kemampuan peserta didik. Kurikulum Merdeka diusung untuk perubahan kualitas pembelajaran di Indonesia. Visi pendidikan yang perlu disepakati bersama, yakni pendidikan harus dapat mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dengan karakter dan kompetensi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dan ini menjadi sebuah langkah yang lebih baik untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, karena untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin maju, seseorang dituntut untuk lebih kreatif dan dapat mengeksplorasi diri, tidak terpaku dengan satu atau dua pengetahuan saja, yang dimana dulunya guru mengajar murid mendengarkan dan mengerjakan. Untuk sekarang pada zaman teknologi, murid atau seseorang harus lebih terbuka atau berinisiatif untuk banyak mencari informasi dan pengetahuan agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan untuk yang B, dampak dari kurikulum Merdeka Belajar ada positif dan negatifnya. Positifnya, seseorang atau murid bisa lebih jauh mengeksplorasi diri dan lingkungannya, lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapat dan lebih mudah dalam mencari informasi. Dampak negatifnya yaitu seseorang atau murid akan merasa seperti kurangnya empati terhadap orang yang lebih tua atau kesesama karena pengaruh teknologi, dan juga sopan santun ke orang yang lebih tua tersebut. Untuk saya sendiri, karena saya sebelumnya tidak menerapkan kurikulum merdeka di tempat sekolahan saya sebelumnya, jadi saya tidak mendapatkan dampak atau sesuatu yang dampak dari kurikulum merdeka tersebut, karena saya mengikuti kurikulum 2013. Untuk yang kedua, landasan pendidikan merupakan salah satu kajian yang dikembangkan dalam berkaitannya dengan dunia pendidikan. Landasan pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan, khususnya di negara kita Indonesia, agar pendidikan yang sedang berlangsung di negara kita ini mempunyai fondasi atau pijakan yang sangat kuat, karena pendidikan di setiap negara tidak sama. Untuk negara kita diperlukan landasan pendidikan berupa landasan hukum, landasan filsafat, landasan sejarah, landasan sosial budaya, landasan psikologi, dan landasan ekonomi. Tanpa landasan yang jelas, salah-salah pendidikan dapat menjadi sesuatu yang mencengkram manusia, yang berdampak kepada kesenjangan pendidikan. Pendidikan sangat dibutuhkan dalam kelangsungan dan kesejahteraan hidup seseorang, bahkan dalam suatu kesejahteraan suatu bangsa. Dengan pendidikan, seseorang akan terhindar dari kebodohan dan kemiskinan, karena dengan modal ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang diperolehnya melalui proses pendidikan, siswa mampu mengatasi berbagai problem kehidupan yang dihadapinya. Pendidikan yang berkualitas sangat diperlukan dalam upaya mendukung terciptanya manusia yang cerdas dan mampu bersaing di era globalisasi ini.
Pendidikan mempunyai peranan penting dalam membentuk karakter, perkembangan ilmu dan mental seorang anak yang nantinya akan berinteraksi dan melakukan banyak hal terhadap lingkungannya. Maka dari itu, dalam menghadapi perkembangan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pemerintah berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Dan dalam sebuah pengembangan pendidikan, landasan-landasan pendidikan sangat penting untuk mengembangkan pendidikan yang bermartabat bagi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan memahami dan mengaktualisasikan landasan-landasan itu, manusia akan memiliki harkat dan martabat sangat mulia berupa hati nurani dan pikirannya. Untuk yang ketiga, terkait transformasi budaya, bagaimana tanggung jawab kita dalam transformasi budaya pendidikan tersebut? Pendidikan sangat penting bagi kita, karena melalui pendidikan kita bisa mengetahui baik, buruk, dan melalui pendidikan juga kita mengenal budaya. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan budaya, karena antara pendidikan dan budaya terdapat hubungan yang sangat erat, dalam arti keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama, yaitu nilai-nilai. Dengan demikian tidak ada suatu proses pendidikan tanpa kebudayaan, dan tidak ada suatu pendidikan tanpa kebudayaan dan masyarakat. Bentuk tanggung jawab kami terhadap kebudayaan transformasi, kita bisa tetap menjaga kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam, tetapi dengan mengkombinasi ataupun dengan melestarikan budaya-budaya itu tanpa harus membuangnya. Maksud saya di sini yaitu bisa dengan seperti budaya Jawa yang Jawa kuno, kita bisa mengkombinasinya dengan teknologi sehingga menjadikan budaya itu tetap lestari, tetapi sesuai dengan zaman yang ada, sesuai dengan era globalisasi seperti itu. Tidak terpaku hanya dengan satu cara saja, tetapi juga bisa dikombinasikan dengan berbagai cara agar budaya tersebut tetap lestari dan tetap terjaga. Maka dari itu, fungsi dari pendidikan di sini untuk mengetahui solusi dan cara bagaimana kita bisa melestarikan budaya tersebut, dan juga kita bisa mengetahui baik buruknya transformasi budaya luar yang masuk ke Indonesia. Kita bisa menyaringnya dengan pengetahuan dari pendidikan. Seperti itu menurut saya. Untuk yang keempat, mengapa diperlukan landasan hukum? Karena salah satu tujuan dan cita-cita nasional yaitu Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut menggambarkan keinginan luhur serta harapan negara untuk membangun sumber daya manusia yang unggul demi terciptanya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, baik di dalam lembaga formal ataupun informal. Tujuan pendidikan juga untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi peserta didik yang bertanggung jawab. Pendidikan sebagai usaha sadar yang selalu bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Secara umum, pendidikan merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Landasan hukum pendidikan di sini dapat diartikan seperangkat konsep, peraturan, perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak atau acuan dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Jadi, landasan hukum pendidikan adalah dasar atau fondasi
perundang-undangan yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Untuk yang kelima, bagaimana filsafat negara yaitu Pancasila dapat diturunkan menjadi filsafat pendidikan Indonesia. Di sini Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku yang baik, mampu hidup secara individu dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya telah mencakup filsafat pendidikan Pancasila yang mempunyai ciri yaitu integral, etis, dan religius. Untuk yang keenam, bagaimana implikasi landasan sejarah terhadap pendidikan. Saya di sini akan membahas tentang implikasi landasan sejarah pendidikan di Indonesia. Tinjauan landasan sejarah atau historis pendidikan nasional Indonesia merupakan pandangan ke masa lalu atau pandangan retrospektif. Pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau. Masa lampau memperjelas pemahaman kita tentang masa kini. Sistem pendidikan yang kita miliki sekarang adalah hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa kita pada masa yang telah lalu. Implikasi dari pembahasan tentang landasan sejarah di atas tadi yang saya jelaskan barusan memberikan implikasi konsep-konsep pendidikan sebagai berikut, yaitu tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Diharapkan tujuan itu mampu mengembangkan berbagai macam potensi peserta didik serta mengembangkan kepribadian mereka secara lebih harmonis. Tujuan pendidikan juga diarahkan untuk mengembangkan aspek keagamaan, kemanusiaan, serta kemandirian peserta didik. Di samping itu, tujuan pendidikan harus diarahkan kepada hal-hal yang praktis dan memiliki nilai guna yang tinggi yang dapat diaplikasikan dalam dunia kerja nyata. Yang kedua yaitu proses pendidikan. Proses pendidikan di sini yaitu proses belajar mengajar dan materi pelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Melaksanakan metode global untuk pelajaran bahasa, mengembangkan kemandirian dan kerjasama siswa dalam pembelajaran, mengembangkan pembelajaran lintas disiplin ilmu, demokratisasi dalam pendidikan, serta mengembangkan ilmu dan teknologi. Yang ketiga yaitu kebudayaan nasional. Pendidikan harus juga memajukan kebudayaan nasional. Seperti yang dikutip Bapak Emil Salim dalam Pidarta, mengatakan bahwa kebudayaan nasional merupakan puncak-puncak budaya daerah dan menjadi identitas bangsa Indonesia agar tidak ditelan oleh budaya global. Yang keempat yaitu inovasi-inovasi pendidikan. Inovasi-inovasi pendidikan ini harus bersumber dari hasil-hasil penelitian pendidikan di Indonesia, bukan sekedar konsep-konsep dari dunia barat, sehingga diharapkan pada akhirnya membentuk konsep-konsep pendidikan yang bercirikan di Indonesia. Itu menurut saya dalam implikasi landasan sejarah pendidikan di Indonesia yang berimplikasi pada tujuan pendidikan, proses pendidikan, kebudayaan nasional, inovasi-inovasi pendidikan, dan juga
guru dan juga pendidikan mewariskan peradaban masa lampau, sehingga peradaban masa lampau yang memiliki nilai-nilai luhur dapat dipertahankan dan diajarkan lalu digunakan generasi penerus dalam kehidupan mereka di masa sekarang. Dengan mewariskan dan menggunakan karya dan pengalaman masa lampau, pendidikan menjadi pengawal, perantara, dan pemelihara peradaban. Dengan demikian, pendidikan memungkinkan peradaban masa lampau diakui eksistensinya dan bukan merupakan harta karun yang tersia-siakan. Terima kasih. Begitu sekian dari jawaban saya untuk UTS ini. Bila ada salah kata dan maksud yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.